Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan judul Merasa Rendah di Ketinggian. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya sedang di ketinggian dalam dunia bisnis. Saat itu adalah tahun ke-25 saya dalam pengelolaan kamar dagang. Saya menikmati bermain-main dengan para pemimpin dalam bisnis, industri, dan profesi, dengan bintang film dan televisi, dengan para pemimpin politik lokal, negara bagian, dan nasional. Tetapi saya tidak bahagia. Saya memiliki seorang istri yang cantik dan penuh kasih sayang, serta 4 anak yang luar biasa. Beberapa akan mengatakan bahwa saya telah sukses, tetapi kebahagiaan bukanlah bagian dari hari saya. Saya merasa senang atas keberhasilan banyak proyek, tetapi saya gelisah dan tertekan. Tekanan dari semua itu sangat berat, sifatnya merusak. Saya bukanlah seorang ayah, suami, atau orang Kristen yang penuh kasih. Saya terlalu sibuk untuk keluarga saya atau untuk Tuhan. Meskipun orang-orang mendoakan saya tidak mengetahuinya atau tidak peduli. Saya seakan terjebak dalam pusaran kesuksesan yang menarik semangat saya, dan saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Kemudian pada tahun 1973, saya dan istri saya menghadiri seminar dan yang mengubah hidup saya. Saya telah membaca Alkitab sebelumnya. Saya membawanya ke gereja. Saya tahu semua cerita-cerita yang familiar. Saya cukup menguasai doktrin dan saya berdoa setiap hari. Doa singkat seperti tolong dan terima kasih. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa dalam waktu bersamaan. Belum pernah saya membaca firman Tuhan untuk memusatkan perhatian pada janji-janji dan kemudian benar-benar mempercayai firman-Nya, menerima apa yang Dia katakan sebagai pesan pribadinya kepada saya, mempercayainya dan mengklaimnya untuk diri saya sendiri. Saya memutuskan untuk bereksperimen. Saat saya mulai mencari janji-janji yang bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup saya membaca Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-27. Dari lubuk hati saya yang belum terpenuhi, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya hati yang baru dan berikan semangat baru dalam diri saya. Dan Dia melakukannya.
Perubahan mulai terjadi dalam hidup saya dan saya mulai merasa penuh harapan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Doa saya tidak lagi bagaikan bulu yang berterbangan ditiup angin, melainkan menjadi fokus dan spesifik. Keajaiban mulai terjadi dan saya tidak pernah sama lagi sejak itu. Saya telah menemukan bahwa firman Tuhan berisi paket instruksi untuk kehidupan yang damai dan menyenangkan. Yang harus Anda lakukan adalah menerimanya, percaya, dan klaim itu. Apakah Anda menjalani kehidupan yang membosankan dan sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari keterpurukan? Mengapa tidak mempercayai firman-Nya, mengklaim janji untuk roh yang baru, dan lihatlah betapa besar perbedaan yang dihasilkannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.